Ketika kita mendengar istilah The Chosen Ones atau para terpilih, bayangan yang langsung muncul di benak kita seringkali adalah sosok-sosok istimewa yang kuat secara spiritual, teguh dalam prinsip, dan tidak mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi. Mereka dipandang sebagai pemimpin, pembimbing, atau bahkan pahlawan, orang-orang yang tampaknya selalu dapat melampaui pelbagai kelemahan manusia biasa. Namun, di balik segala keistimewaan dan tanggung jawab besar yang mereka emban, para terpilih juga adalah manusia. Mereka juga menghadapi pergulatan batin yang sama kompleksnya, termasuk dalam persoalan nafsu atau hasrat. Namun seringkali, mereka menyembunyikannya lebih dalam. Mari kita telah 5 alasan mengapa para terpilih diam-diam berjuang melawan hasrat, meski tampak begitu perkasa di permukaan. Pertama, tekanan ekspektasi dan tanggung jawab yang sangat berat dapat menekan, bahkan membebani para terpilih. Hidup dalam sorotan dan harus senantiasa menjadi teladan bukanlah hal yang mudah. Mereka dipaksa untuk menjaga citra diri, menjadi inspirasi bagi komunitas, kelompok, bahkan dunia. Dalam situasi seperti ini, seringkali ruang untuk jujur pada diri sendiri atau mengakui kelemahan jadi sangat terbatas. Ada perasaan takut gagal, takut mengecewakan, atau bahkan takut kehilangan kepercayaan orang-orang yang mereka pimpin. Hasrat yang muncul sementara dianggap wajar oleh manusia biasa, bagi mereka bisa terasa sebagai ancaman yang berbahaya bagi reputasi dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Akibatnya, mereka kerap memilih menyembunyikan perjuangan melawan nafsu dibanding membukanya kepada siapapun. Kedua, isolasi emosional adalah masalah yang banyak dialami para terpilih. Mereka sering merasa sendiri di puncak tanggung jawab. Dalam keadaan langka, mereka menemukan rekan sejawat yang benar-benar mengerti beban dan dilema batin yang mereka hadapi. Ketika tidak ada ruang yang aman untuk berbagi, atau ketika pengakuan atas perjuangan mereka berisiko menimbulkan gosip dan keraguan, maka persoalan tersebut menjadi masalah tersembunyi yang dipendam dalam-dalam. Dalam sunyi, para terpilih justru menjadi semakin rentan terhadap godaan, termasuk hasrat. Tanpa tempat bercerita, hasrat yang seharusnya bisa dikendalikan melalui diskusi terbuka, bimbingan, atau konseling, akhirnya justru berkembang dalam kesendirian. Ketiga, para terpilih seringkali menghadapi pencobaan lebih berat dibanding yang lain. Bahkan dalam sejarah dan kisah-kisah spiritual, mereka sering digambarkan sebagai figur yang diuji secara khusus, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin, termasuk dalam pengendalian nafsu. Semakin besar potensi, semakin besar pula ujian yang menghampiri. Situasi ini dapat membuat mereka berhadapan langsung dengan berbagai godaan yang luar biasa kuat, yang hanya sedikit orang lain pernah alami. Hasrat itu tidak hanya datang dalam bentuk dorongan fisik saja, melainkan juga sebagai simbol tantangan terhadap pengendalian diri dan prinsip hidup. Ketika pengaruh dan kekuatan mereka meningkat, terkadang juga ikut meningkat imajinasi, perhatian, atau bahkan ketertarikan dari pihak-pihak luar yang ingin menguji integritas mereka. Di tengah segala bentuk godaan ini, para terpilih seringkali harus berjuang dalam diam untuk menahan badai yang mengancam dari dalam maupun luar diri mereka. Keempat, kebutuhan untuk tetap mempertahankan keseimbangan antara sisi manusia dan sisi ideal mereka menjadi sumber konflik batin yang sangat besar. Sebagai manusia, para terpilih juga memiliki dorongan-dorongan alami. Mereka merasakan ketertarikan, kerinduan, dan keinginan fisik sebagaimana orang kebanyakan. Namun, karena status mereka sebagai panutan atau pemimpin spiritual, harapan untuk hidup dalam kesucian dan pengendalian diri seringkali menekan kebutuhan mereka untuk mengakui sisi manusiawi itu. Konflik antara dua sisi ini membuat mereka sulit untuk mengelola, memahami, atau memproses hasrat yang datang. Justru karena mereka tidak diperkenankan menunjukkan kelemahan, mereka mungkin terjebak dalam siklus perasaan bersalah, malu, dan frustrasi. Akhirnya, pergulatan terhadap nafsu itu menjadi peperangan yang berlangsung diam-diam di dalam diri mereka. Kelima, pengalaman masa lalu kadang menyimpan luka atau kekosongan yang belum tuntas. Tidak sedikit para terpilih yang tumbuh dalam lingkungan yang keras,
penuh tuntutan, atau bahkan mengalami keterbatasan kasih sayang dan pengakuan saat kecil, luka-luka batin, trauma masa lalu, hingga perasaan tidak pernah cukup diterima, terkadang menciptakan lubang ketidakpuasan di dalam diri mereka. Lubang inilah yang dalam situasi tertentu bisa diisi atau disamarkan lewat pelarian pada hasrat. Hasrat sering hadir sebagai kompensasi atas kekosongan batin, meskipun secara sadar mereka tahu itu berlawanan dengan nilai dan tujuan hidup yang selama ini dipegang teguh. Tanpa proses pemulihan dan kesadaran penuh atas asal-usul luka itu, tidak jarang dorongan hasrat muncul tidak terkendali. Tentu saja, bukan berarti para terpilih pasti jatuh atau dikalahkan oleh nafsu. Justru, pergumulan mereka dapat membuahkan pelajaran penting agar bisa semakin dewasa dalam mengelola emosi dan dorongan batin. Seringkali pula, dalam proses melawan dan mengendalikan hasrat, para terpilih memperkuat rasa empati dan pemahaman terhadap kelemahan manusia lain. Mereka belajar untuk tidak mudah menghakimi, karena mereka sendiri pernah berjuang mengatasi badai yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Bagaimana solusi yang bisa ditempuh? Pertama, para terpilih harus berani mencari bimbingan dan dukungan. Terapi, pendampingan, atau memiliki sahabat kepercayaan yang mampu menerima tanpa menghakimi sangat penting. Kedua, mereka perlu menerima dan memaafkan diri sendiri, sebab pengakuan akan kelemahan adalah bagian dari kekuatan sejati. Ketiga, mereka bisa menyalurkan energi positif lewat aktivitas sehat, seperti olahraga, berkarya, atau mendekatkan diri pada sumber keyakinan spiritual. Keempat, mereka sebaiknya terus belajar tentang kesehatan mental dan fisik agar lebih memahami mekanisme tubuh dan emosi dalam menghadapi hasrat, sehingga tidak menjadi musuh, melainkan bagian dari kehidupan yang bisa dikelola. Kelima, membuka diri untuk membantu orang lain yang mengalami persoalan serupa akan memperkuat rasa solidaritas, sekaligus menciptakan ruang saling dukung yang sehat. Pada akhirnya, menjadi seorang terpilih memang bukan perkara mudah. Setiap kekuatan besar datang pula dengan tanggung jawab, ujian, dan tantangan yang tidak ringan. Namun, lewat perjuangan dalam diam itulah para terpilih mengukir kedewasaan dan ketahanan batin. Mereka tidak sempurna, tetapi kemanusiaan mereka justru menjadi sumber pelajaran berharga bagi banyak orang. Agar bisa terus menjadi cahaya pemandu, mengakui dan menghadapi persoalan secara terbuka merupakan langkah penting memelihara integritas dan kekuatan sejati. Di balik setiap sorotan, para terpilih pun adalah manusia dengan kisah perjuangannya masing-masing, dan itulah yang membuat mereka layak disebut luar biasa.